Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, selamat datang di podcast kami. Saya Richard Oktariansyah dan di sini ada rekan saya Nanda Bahari. Ya, hai teman-teman. Gimana nih, saudara Nanda? Apa kabarnya selama kuliah online ini gimana? Alhamdulillah, kabar saya sehat dan ya beginilah kuliah online karena ada pandemi COVID seperti ini. Jadi tidak seperti kuliah offline pada biasanya, bisa bertemu dengan teman-teman. Ya begitu. Sekarang ini udah semester berapa? Saat ini baru masuk semester 6 ya. Semester 6. Iya, kemarin baru libur 1 bulan. Semester 6 di Fakultas Pertanian kan? Ya, Fakultas Pertanian, prodi Agribisnis. Nah, mengenai pertanian, saudara pasti udah tahu tentang pasang surut dan lahan gambut kan? Ya, pasang surut ya. Menurut saudara, apakah pasang surut itu dan lahan gambut itu memiliki perbedaan? Ya, menurut saya sedikit ada perbedaan ya. Jadi begini secara umum, lahan pasang surut yang ada di Indonesia ini tersebar di beberapa pulau besar. Di antaranya ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Adapun luas lahan pasang surut yang ada di Indonesia ini kurang lebih ada 20 juta hektar. 20 juta Ya, hektar. 20 juta hektar. Sangat luas ya. Sangat luas. Nah, dan tadi kan ditanyakan apakah ada perbedaan antara lahan pasang surut dan lahan gambut. Lahan gambut. Ya, jadi lahan pasang surut yaitu lahan yang pengairannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut ataupun air sungai. Dan tinggi air pasang itu dibedakan menjadi dua, yaitu pasang besar dan pasang kecil. Yang biasanya kalau pasang kecil itu terjadi sampai 2 kali dalam 1 hari, dan pasang besar itu biasanya hanya 1 kali. Baik. Nah, menurut saudara, apakah lahan pasang surut itu memiliki tipe? Ya, jadi lahan pasang surut ini dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama itu tipe A. Tipe A ini tergenang pada saat pasang besar maupun pasang kecil. Lalu yang kedua itu ada tipe B. Tipe B ini hanya tergenang pada saat pasang besar. Dan yang ketiga itu ada tipe C. Tipe C ini tidak tergenang, tetapi kedalaman air tanahnya itu kurang dari 50 cm. Dan yang terakhir itu ada tipe D. Tipe D ini tidak tergenang pada saat pasang, dan air yang ada di dalam tanah itu lebih dari 50 cm. Oke, itu pasang surut kan? Ya, pasang surut. Nah, terus untuk yang lahan gambutnya, apakah ada penjelasannya? Ada, baiklah. Jadi lahan gambut itu bisa disebut lahan gambut apabila ketebalan gambutnya itu lebih dari 50 cm. Sedangkan tanah gambut secara alami itu terdapat di lapisan yang paling atas. Dan lahan gambut ini terbentuk karena adanya vegetasi tanaman yang sudah sangat lama, dan sehingga dia menumpuk menjadi tebal dan menjadi lahan gambut. Lahan gambut. Ya, dan di bawah lahan gambut ini terdapat tanah aluvial. Sedangkan lahan yang memiliki ketebalan gambut kurang dari 50 cm ini tidak disebut lahan gambut, tetapi disebut sebagai lahan bergambut. Lahan gambut dan bergambut. Lahan bergambut ya. Berarti lahan gambut ini memiliki tipe juga seperti pasang surut tadi. Nah, ya, jadi lahan gambut ini memiliki tipe juga. Lahan gambut dibedakan menjadi 4 juga. 4. Ya, yang pertama lahan gambut dangkal. Ini memiliki ketebalan gambut 50 hingga 100 cm. Yang kedua itu ada lahan gambut sedang, memiliki ketebalan gambut 1 hingga 2 meter atau 100 sampai 200 cm. Yang ketiga itu ada lahan gambut dalam, memiliki ketebalan 2 meter sampai 3 meter. Dan yang keempat itu ada lahan gambut sangat dalam, itu memiliki ketebalan gambut lebih dari 3 meter. 3 meter. Ya, dia sangat dalam lahan gambutnya ya. Nah, itu pengertian pasang surut dan lahan gambut ya. Pasang Nah, surut dan untuk lahan gambut. itu secara luasnya. Ya, Nah, secara luas. kita kan berada di Sumatera Selatan. Ya, benar sekali. Nah, kita ketahui bahwa
untuk di Provinsi Sumatera Selatan ini sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh Sungai Musi. Ya, betul. Nah, Sungai Musi. Nah, menurut saudara gimana tentang lahan pasang surut yang ada di Sumatera Selatan ini? Ya, jadi Sumatera Selatan ini cukup luas ya. Banyak kabupaten dan dikelilingi oleh sungai. Nah, di Sumsel ini terdapat kurang lebih itu 900 ribuan hektar lahan pasang surut. Tetapi yang baru dimanfaatkan atau direklamasi itu kurang lebih baru 300 ribu hektarnya. Jadi baru 1/3 dari luasan lahan pasang surut yang ada di Sumsel ini. Dan juga salah satu kabupaten yang memiliki lahan pasang surut yang luas itu Kabupaten Banyuasin. Banyuasin. Ya. Oh, tempat kelahiran Anda itu Ya, ya? benar. Benar sekali. Saya berasal dari Banyuasin. Banyuasin. Nah, untuk di Banyuasin tadi pasang surutnya yang paling ini di Sumsel ini paling luas Ya, atau paling luas. Jadi paling luas ya? lahan pasang surut yang paling luas itu di Sumsel ini berada di Kabupaten Banyuasin. Dan juga saat ini Provinsi Sumsel itu memiliki program serasi. Serasi. Ya, Apa itu serasi? serasi itu selamatkan rawa, sejahterakan petani. Serasi. Ya, jadi itu untuk mengubah rawa, lahan rawa yang awalnya tidak bisa dipakai untuk usaha tani menjadi lahan rawa yang bisa dimanfaatkan Untuk usaha tani. ya. Benar sekali. Dan juga seperti yang saya ketahui itu pada tahun 2020 Kabupaten Banyuasin itu menjadi lumbung pangan nasional. Itu menjadi 4 besar kabupaten penghasil beras yang ada di Indonesia. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Boleh. Itu menjadi 4 besar itu. Nah, ini pertanyaan untuk yang terakhir aja kali ya. Ini untuk saudara, potensi apa yang bisa dikembangkan untuk di lahan pasang surut tersebut yang berada di Sumsel ini? Jadi untuk Potensinya. potensi ini sudah dijelaskan tadi, yaitu menjadi lahan usaha tani. Terutama itu di lahan pasang surut ini sangat potensi untuk lahan persawahan. Lahan pasang surut sendiri yang ada di Kabupaten Banyuasin itu sangat produktif ya. Itu hasil gabah kering panennya bisa mencapai 5 ton per hektar. Nah, dan saat ini juga untuk meningkatkan produktivitas dari lahan tersebut sudah dilakukan indeks pertanaman kedua atau IP 200, yaitu dalam 1 tahun kita bisa menanam 2 kali sehingga menjadi 2 kali lipat. Yang awalnya tadi produktivitasnya hanya 5 ton gabah kering panen per hektar bisa mencapai 10 ton per hektar. Jadi 2 kali lipat. Ya, jadi dia bisa menjadi 2 kali lipat. Nah, tadi kan potensinya kan Ya, untuk itu yang potensinya. potensi untuk yang bisa Lahan pasang dikembangkan. surut, ya, bisa dikembangkan. Di balik potensi yang bisa dikembangkan kan pasti ada kendala. Ya, betul Nah, sekali. menurut saudara, kendala yang bakal terjadi di pasang surut Sumatera Selatan ini apa saja itu kendalanya? Itu kendalanya kan karena tadi dikelilingi oleh sungai dan kita tidak bisa mengukur luapan sungai itu seberapa tinggi. Jadi kendalanya itu biasanya air luapan pasang tadi bisa membanjiri lahan pasang surut yang berada di pinggiran sungai tadi. Jadi Nah, banjir aja. ya, jadi dia banjir. Tetapi itu bisa diatasi dengan pembuatan tanggul banjir yang mengelilingi sawah tersebut. Jadi sebelum melakukan pertanaman padi, petani ini sudah membuat tanggul-tanggul banjir Nah, buat yang tanggul. mengelilingi sawah itu. Antisipasi Ya, sebelum ini kan? antisipasi sebelum terjadinya banjir. Ya, mungkin cukup itu saja yang perlu saya tanyakan kepada saudara. Baik, Untuk lebih jelasnya nanti saya bertanya lagi untuk kapan-kapan kita bertemu lagi. baik, siap-siap. Kita bisa Baiklah. mengatur jadwal lagi. Teman-teman, cukup sekian podcast dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.